Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini juga merupakan karya-Mu terbesar. Karena Kristus bukan dibangkitkan, tapi Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak perlu dibangkitkan oleh siapapun, sama seperti orang yang mati dibangkitkan, tetapi dia bangkit karena dia adalah Allah. Karena dia bangkit, maka ada hari esok. Karena dia bangkit, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini menjadi berubah. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami belajar Tuhan, bukan hanya kematiannya, tapi kebangkitannya hari ini juga kami belajar. Dan kami yakin dan percaya seluruh umat-Mu yang hari ini rindu untuk terus mendengar firman Tuhan, mereka boleh bangkit bersama-sama dengan Tuhan, sehingga ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu berfirmanlah. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau berfirman di tempat ini, maka firman Tuhan yang murni dan benar boleh diajarkan kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapi mulut, lidah, bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, dan segala properti yang ada di dalam tubuh hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu sebagai manusia, tapi perkataan-perkataan Roh Kudus yang boleh mengalir dengan dahsyat, heran, dan ajaib. Dan hari ini kami yakin dan percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Amin. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan tentang makna kebangkitan Kristus bagi kita. Selamat Paskah, selamat bangkit. Jangan tidur saja, tapi hari ini kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ada amin, saudara? Haleluya. Yuk kita baca Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10 saja. Nanti saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Dia tidak ada di sini, sebab dia adalah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk melaporkannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bahas ini karena sudah selalu
sering dikhotbahkan bagaimana Yesus bangkit, mengapa kuburnya kosong, bagaimana batu disingkirkan. Itu sudah banget sangat sering. Tapi hari ini kita benar-benar masuk yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar dari khotbah dimanapun di dalam Indonesia maupun di dunia. Please fasten your seatbelt, benar-benar rangkum ini supaya saudara mengerti, benar-benar mengerti kematian, kebangkitan. Apa hubungan antara kematian dan kebangkitan? Supaya kita mengerti, saudara. Ini nggak pernah ada orang pun yang mengkhotbahkan satupun. Saya yakin dan percaya. Saudara, saya mau tanya. Fakta Yesus telah bangkit dari antara orang mati secara historis memang tidak pernah disangkal oleh pakar manapun. Ya apa ya, saudara? Dia tidak pernah bisa disangkal karena itu adalah fakta. Saya sering bilang itu fakta, bukan opini. Fakta adalah keadaan. Kalau engkau bilang begini, kalau engkau bilang begini, suamiku kaya raya, tapi ternyata tidak punya kendaraan, tapi ternyata makan aja susah. Itu fakta atau opini? Hanya opini. Faktanya saya makan aja susah. Faktanya saya nggak punya apa-apa. Faktanya saya nggak punya rumah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa suami saya kaya? Tapi ini adalah fakta bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, kita mulai masuk ke kontennya dan saudara benar-benar perhatikan ini baik-baik. Dan ketika saudara mengerti tentang ini, maka saudara tidak akan lagi berani bermain-main dengan Tuhan, saudara. Coba lihat baik-baik. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa jawab? Apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi seorang juru selamat? Saya mau tanya, Yesus mati untuk apa, saudara, kemarin? Menebus dosa, menjadi Tuan di dalam kehidupan kita, menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Itu Yesus mati. Bangkit buat apa? Mau ngapain dia bangkit, saudara? Bahkan banyak orang bilang Yesus bangkit untuk dirinya sendiri. Dia tidak bangkit untuk banyak orang. Dia tidak bangkit untuk siapapun. Buat apa kita rayain Yesus bangkit? Dan kita rayakan dan semua dunia rayakan hari Minggu. Itu sebenarnya adalah hari kebangkitan Kristus. Ada haleluya. Katakan kiri kananmu, hari Minggu, hari kebangkitan, bukan hari yang lain. Hari libur internasional, dimanapun berada, semuanya libur pada hari Minggu. Dulu sebelum ada kebangkitan Kristus, tidak pernah ada hari Minggu. Ada haleluya. Sungguh berjasa Kristus bagi kita untuk libur sejenak di hari Minggu. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah Kristus itu perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Jawabannya tidak. Saya mau katakan begini, misalkan suatu saat saya bersama dengan teman-teman lagi perang, bukan perang-perangan, perang benar, saudara. Tiba-tiba teman saya yang merupakan seorang mungkin direktur perusahaan mau ditembak, dan akhirnya saya menghalangi tembakan tersebut. Jegrek, mati saya. Saya mau tanya sama kita semua, saya ini juru selamat nggak? Halo? Saya penyelamat bukan? Iya, saya penyelamat. Penyelamat untuk orang yang mati itu. Tapi apakah saya terus-terusan menyelamatkan dia? Tidak. Sekali saja saya sebagai penyelamat. Saya penyelamat, tapi saya tidak bangkit lagi. Saya mati, saudara. Penyelamat, tapi mati. Tapi saya tetap disebut sebagai orang yang menyelamatkan, saudara. Saya tetap disebut sebagai orang yang menyelamatkan. Nah, dari sini kita sangat jelas sekali, saudara. Misalnya suatu saat ada pemadam kebakaran masuk ke sebuah rumah, ya kan? Tiba-tiba dia menyelamatkan, ada puluhan orang keluar dari rumah dengan selamat. Dan ternyata sang pemadam kebakaran mati, saudara. Dia disebut sebagai apa? Halo, dia disebut sebagai penyelamat, juru selamat, dengan perkataan lainnya penyelamat atau juru selamat. Tapi apakah dia hidup? Tidak, dia menyelamatkan. Jadi untuk menjadi seorang penyelamat, orang tidak perlu hidup kembali.
dia mati selama-lamanya. Atau jika kita dihukum mati, jika orang dihukum mati, terus tiba-tiba di mana namanya, di Alcatraz atau di mana, kita menggantikan orang yang duduk di kursi mati. Itu kita dianggap sebagai penyelamat nggak? Iya, penyelamat. Penyelamat apa? Karena kita sudah terbebas dari dosa. Dia sudah terbebas. Tapi baru permulaan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai kita salah pengertian. Yesus mati di atas kayu salib. Nih, perhatikan baik-baik. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus siapa, saudara? Dosa manusia. Iya, benar. Hanya permulaan. Dosanya berhenti. Dosa saudara yang lama, begitu lama, hari itu berhenti. Ketika saudara menerima Kristus, hari itu berhenti. Saya mau tanya, bagaimana dengan dosa berikutnya? Berhenti, bagaimana? How about your sin for the next day, for the next month, for the next year? Bagaimana, saudara? Nah, ini kan jadi pertanyaan serius buat kita. Kita itu diselamatkan bukan hanya karena kematian Kristus, saudara. Hati-hati ya. Sekali orang bilang begini, oh ya, saya diselamatkan oleh karena kematian Kristus. No. Kristus itu menyelamatkan bukan karena hanya kematiannya, tapi harus ada kebangkitan. Sekarang saya mau tanya, kalau ternyata kebangkitan tidak ada gunanya, ya kan, kebangkitan kan seringkali dipotong sama para pendeta. Karena dia bangkit, engkau harus bangkit. Perekonomianmu bangkit, pelayananmu bangkit, engkau harus bangkit, kan begitu, saudara? Itu sih udah pasti. Ya, itu udah pasti. Tapi yang persoalan yang paling utama, kita itu apa itu arti sebuah kebangkitan, saudara? Apa hubungannya kebangkitan dengan kematian? Ini yang menjadi pokok dasar, pokok pemikiran yang sangat-sangat harus kritis di sini, saudara. Kita nggak perlu bilang, oh Yesus Kristus mati di mati di kubur, terus nanti bangkit segala macam. Enggak, kita nggak bahas itu. Tapi hari ini kita mau tanya sama kita semua. Jadi perlukah Kristus itu bangkit untuk dia menjadi juru selamat bagi kita? Ada haleluya. Sedangkan juru selamat itu adalah orang yang menyelamatkan dari kematian. Tanpa kebangkitan, Yesus sudah dianggap sebagai penyelamat, juru selamat. Nah, so what is the next, saudara? Nah, saya mau menekankan bahwa kebangkitan Kristus tidak sekedar menyangkut dirinya Kristus sendiri, tapi juga kita, saudara. Nah, hal ini yang ingin kita buktikan pada hari ini. Nah, yuk kita bahas Roma pasal 5 ayat 10. Pelan-pelan kita bahas ya. Apa yang menyebabkan kita mengerti bahwa Paulus mengatakan Kristus itu harus bangkit baru kita diselamatkan. Bukan hanya mati saja, tapi dia harus bangkit untuk menyelamatkan kita. Coba apa? Roma pasal 5 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, saya bacakan ya. Atau kita mau baca semua? 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh, kita diselamatkan oleh kematian Kristus, oleh hidup Kristus. Hidup bukan oleh kematian Kristus. Kematian Kristus itu hanya menyetop dosa lama kita. Ingat ya baik-baik, hanya stop dosa lama kita. So what is the next? Kalau saudara sudah selesai keberdosaan saudara, yang terakhir apa, saudara? Yang berikutnya apa? Adalah bahwa kita juga harus bukan hanya menyingkirkan dosa, tapi keselamatan ini lebih dari sekedar perdamaian. Kan kalau kita berdamai sama Tuhan, kita minta ampun dosa sama Tuhan, dosa kita diampuni semua, terus kita seakan-akan kita sudah diselamatkan. Belum. Saya mau katakan kita belum diselamatkan, saudara. Sama sekali belum diselamatkan. Karena apa? Karena kita baru diampuni dosanya. Sampai di situ dulu, ya. Udah ngerti kira-kira? Udah paham nih, supaya kita belum masuk ke yang berlanjut yang lebih lagi. Dosa kita sudah diampuni, ya.
Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu jauh melampaui dosa-dosa kita. Jauh, bukan hanya dosa kita, tapi nanti lihat, pelan-pelan kita lihat. Kita itu bukan diselamatkan karena kita diampuni dosanya. No, salah. Kita diselamatkan karena kehidupan Kristus. Yang percaya katakan amin. Coba kita ulangi lagi tadi. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup siapa? Kristus. Diselamatkan oleh Kristus, saudara. Nah, sebentar lagi kita akan melihat apa yang dikatakan jauh melampaui pengampunan, jauh melampaui pengampunan dosa, ya. Jadi begini, saudara, waktu Kristus mati, terus kalau Kristus nggak bangkit, saya tadi waktu saya menyelamatkan orang, saya mati, saya kan nggak bangkit lagi. Terus saudara bisa nggak sebut saya sebagai Tuhan? Ayo Bu, ayo Pak, bisa nggak sebut saya sebagai Tuhan? Nggak bisa. Kenapa? Saya sudah mati, nggak bangkit lagi saya. Game. Gitu saudara. Nah, Kristus itu perlu bangkit. Dia itu bukan hanya mau menebus dosa, mengampuni dosa, tapi dia mau bangkit supaya dia mau menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia mau menjadi, katakan kiri kananmu, Yesus mau menjadi Tuhan. Tuhan itu apa saudara? Engkau dimiliki penuh oleh Kristus. Ada haleluya. Dimiliki penuh oleh siapa? Kristus. Udah mulai mengerti ya? Udah mulai nih terkurap sedikit demi sedikit. Saudara, akan tetapi untuk menjadi penguasa, kita kan nggak boleh mati. Iya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kalau saya mati, saya nggak bisa jadi penguasa. Misalnya saya sebagai atasan Deborah, ya kan? Terus saya mati nih sama si Deborah, si Deborah naik motor mau ditembak orang, saya dadangnya jeger, saya mati. Deborah cuma nangis paling 5 menit. Ada haleluya? Nggak mungkin dia bisa nangis hari ini, nangis buat Pak Kurniawan, besok nangis lagi, terus setiap hari Tuhan, bos gitu kan. Kalau nggak panggilan bos lah, biar gampang, Tuhan itu bos. Bisa nggak si Deborah nyebut saya bos setiap hari? Udah enggak. Kenapa saudara? Mati. Nah, untuk itulah Yesus itu mau bangkit. Dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi bos atas hidupmu. Ada haleluya. Karena dia tahu hidupmu baru saja diampuni yang sebelah sini, tetapi selama perjalanan hidupmu dosa lagi, jatuh lagi, dosa lagi, gagal lagi, dosa lagi, jatuh lagi, dosa lagi, gagal lagi. Ada amin? Untuk itulah dia perlu bangkit untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Makanya seringkan dibilang Lord, God, Lord itu Tuhan saudara. Jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Nah, persoalannya ketika dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi miliknya? Maukah kita menjadi bawahannya? Maukah kita ini sudah diselamatkan nih, sudah dihapus dosanya, seret. Tapi ketika dia jadi Tuhan, saudara nggak mau. Ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara bilang, enggak, pokoknya saya sih maunya yang enak aja. Diampuni dosanya, nanti habis diampuni dosanya, saudara hidup dalam dosa, terus diampuni lagi, hidup dalam dosa, diampuni lagi, mati masuk surga. Kan begitu harapan orang Kristen. Ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara. Halo, ya Pak ya. Tapi tidak sesimpel itu. Nanti saudara ya akan tercengang, setercengang-cengangnya ketika selesai dengar firman Tuhan hari ini, dan saudara akan bertobat total. Saya harapkan Roh Kudus berbicara bertobat total. Ngeri ini saudara, lihat pelan-pelan ya, kita akan bahas itu. Nah, bagaimana hidup kebangkitan Yesus itu akan menyelamatkan kita? Ada 3 perkara pokok yang kita akan belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa untuk dia menjadi Tuhan dan menjadikan kita manusia lama atau manusia baru? Manusia baru saudara. Jadi persoalan manusia baru ini bukan persoalan reformasi, tapi persoalan transformasi. Kalau reformasi itu yang terjadi dengan Indonesia. Kemarin itu tahun 98 terjadi apa? Reformasi. Hasilnya apa? Walau-walam.
Hasilnya apa saudara? Sampai hari ini reformasi bukan makin hebat, makin berantakan. Itu reformasi. Manusia tidak bisa direformasi, Bapak Ibu Saudara. Manusia hanya bisa ditransformasi, punya kehidupan yang apa saudara? Baru. Coba kita bayangkan. Ya, kita ingat Joe yang sudah 2 minggu ngamain 2 kali ngamain keyboard di sini. Mia yang kadang-kadang jadi apa namanya? Singer dan yang lain melayani, ya kan? Muter-muter di sini kan sudah nggak ada. Bukan nggak ada gimana ya? Pergi saudara. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, beda nggak antara Indonesia sama US? Amerika. Beda nggak? Apanya yang beda? Waktunya beda. Sekarang jam 12:15 di sana. Malam. Malam hari ini jam 12 malam. Waktu aja udah beda. Iklimnya beda nggak? Suhunya beda. Pekerjaannya beda nggak? Beda. Bahasanya bisa. Kita bilang begini. Nah nggak dong hepeng. Nggak bisa di sana. I don't have money. Beda. Bahasa beda. Pergaulan beda. Semua beda. Totally berbeda. Itu yang namanya hidup baru. Kita bukan bilang bahwa Joe di sana jadi hidup baru, semuanya bukan. Tetapi saya mau memisalkan, itu yang namanya hidup baru, Bapak Ibu. Hidup kita jadi berubah. Yang tadinya A benar-benar tidak ada lagi A dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Ada haleluya. Saudara mau hidup baru, ini bahaya nih. Kalau kita nggak hidup baru, maka saudara nggak akan pernah diselamatkan. Nanti lihat di ujungnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup baru? Kita harus dilahirkan kembali, pelan-pelan ya, kita lihat ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Jadi tadi udah ngerti ya bahwa kematian Kristus hanya untuk menebus dosa kita in the past. Tapi keselanjutnya ini yang akan terjadi, saudara. Kita nggak bisa main wah tebus sekali, ya kan? Kecuali saudara taruh barang di pegadaian. Saudara taruh gade barang, terus saudara tebus lagi sekali saja. Tapi kalau manusia nggak bisa begitu, saudara. Oke, udah makin jelas ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Yuk saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa pengharapannya? Masuk surga. Tuh saudara. Jadi dengan cara apa kita bisa lahir baru? Allah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Kristus tuh saudara. Jadi kita tuh lahir baru bukan karena baptisan. Baptisan itu hanya sebagai prasyarat, tanda dan segala macam, hanya sebagian itu aja saudara. Ada yang diselem, ada yang dipercik, udah gitu ribut lagi selem, percik saudara. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara itu adalah kebangkitan Kristus yang melahirkan kita kembali dari antara orang mati, dari kita yang hidupnya sudah mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudara kita perhatikan lagi. Nah, kalau kita sudah tahu itu, menjadi seorang Kristen bukan diubah, bukan diperbaiki, saudara, bukan. Jadi kita nggak bisa kalau cuma diubah, cuma diperbaiki. No, kita benar-benar harus lahir baru. Ada amin? Ada haleluya? Kita harus lahir baru. Lahir baru itu bukan karena kita diampuni dosa-dosa kita oleh kematian Kristus, bukan. Tapi kita lahir baru karena kebangkitan Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan kebangkitan itulah yang membuat kita lahir apa saudara? Baru. Udah mulai mengerti ini? Sudah mulai mengerti? Sudah mulai ya, satu step demi satu step kita pisahkan kematian, akhirnya kita gabung kematian masuk kepada kebangkitan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Yesus dibangkitkan agar hidup Kristus itu boleh tersalurkan dalam hidup kita. Nah, ini juga penting, saudara. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati,
dan dia naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus itu gunanya buat apa, Bapak Ibu Saudara? Buat apa? Menghibur, memberikan kekuatan, segala macam. Kalau saya ambil simpel, Roh Kudus itu atau Yesus kalau sudah hidup dalam kita, itu seperti aki mobil. Saudara tahu aki mobil? Aki motor tahu? Halo? Tahu kan? Nah gini, kalau aki mobil itu bagus, cengeng, ya kan? Kalau jelek gimana, saudara? Ngek, orang bengek, ya kan? Motor juga begitu kan? Kalau akinya lagi besar, mesti didorong. Kalau akinya bagus gimana, saudara? Langsung jalan. Mobil listrik juga pakai aki ya, Pak? Nah, bunyinya ciut. Nah, kalau udah nggak bunyi berarti hop hop hop. Nah, itu mati dia. Hop hop hop. Nah, itu inna ilahi wa inna ilaihi raji'un mobil listrik ya. Ingat, lihat ya baik-baik. Oh, aki, kalau kita bagus akinya, mobilnya jalan nggak, saudara? Lampunya terang, lampu sennya bagus, semuanya dia bisa jalan. Ada haleluya. Sekarang saya mau tanya, apalagi kalau mobil BMW, Mercy, akinya segede-gede gaban begini, saudara. Kalau akinya mati, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Starter kagak bisa, apalagi mobil matic. Kalau mobil manual ya, Pak Silain, mobil manual masih gampang, didorong hidup. Kalau mobil pakai apa namanya, transmisi matic, nggak bisa didorong, ngakuk juga nggak bisa jalan, saudara. Mesti ganti aki. Akhirnya aki kita turunin, aki seberat-beratnya, itu kan jadi beban, saudara. Jadi saya mau katakan begini, itulah kehidupan Kristus yang ada, yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sering ngadat, kita sering ngambek, kita sering frustasi sama Tuhan, kenapa begini? Nah, itu tandanya akimu lagi soak. Ada haleluya. Amin. Lagi engkau sama Tuhan ya, baru nguk. Nah, kalau aki tadi, kalau pakai mobil listrik, ciut. Nah, ya kan? Tapi kalau ciutnya enggak, mati dia. Jadi engkau lagi, Tuhannya tidak bekerja dalam hidupmu. Tidak ada apa-apa sehingga saudara menjadi berat. Hidupmu seakan-akan berat. Hidupmu seakan-akan aduh mati aja dah. Wah, aku udah gak sanggup dah. Kenapa hidup makin lama makin susah? Itu namanya berat. Akhirnya Kristus yang ada di dalammu, Roh Kudus yang ada di dalammu, bukan menjadi aki atau motor penguat pendorong dalam hidupmu, tetapi dia bahkan menjadi beban dalam hidupmu. Ngeri ya, bisa ada Yesus Kristus dalam hidup kita tapi jadi beban. Ngerti nggak? Tapi kalau dia bekerja, dia hidup dalam hidup kita, maka dia tidak jadi beban, tapi dia jadi pendorong, bersemangat. Kayak Pak Thompson, sekalipun dia sakit, baru keluar dari rumah sakit langsung bekerja lagi. Ada haleluya. Itu kenapa? Karena ada semangat. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang loyo-loyo, baru putus gitu sudah loyo gitu kan, putus sama pacar, ya kan, walaupun pacarnya keren, ada di Eropa, tiba-tiba putus, loyo. Nah, itu tandanya Kristus tidak bekerja dalam hidupmu. Ada amin? Dia mau, saudara, supaya dia boleh menjadi pendorong dalam hidup kita setiap hari. Untuk itulah Kristus harus bangkit. Dia menjadi Tuhan, masuk dalam kehidupan kita, dan setiap hari dia menjadi pendorong. Setiap hari dia menjadi pesemangat. Caranya adalah kita dengan lahir baru. Caranya adalah dengan kita baca firman Tuhan. Caranya adalah dengan kita berdoa senantiasa. Yang percaya katakan amin. Udah mulai ngerti ya? Halo, udah mulai ngerti ya? Ngerti kan Pak Budi ya? Aki motor, ngerti kan? Gampang-gampang aja kalau saya. Aki motor Pak Budi, pokoknya ingat dimanapun Pak Budi, Bu Budi berada kan, anak Budi gitu kan, Pak Budi, Bu Budi, anak Budi, Cu Budi, nanti terakhir Cu Budi, Cubut, Abut, sama
Bu Budi bubut ya kan, Pak Budi pabut gitu kan, pabut, bubut, abut sama subut. Nah, itu ingat baik-baik, kalau lagi ngambek, kalau lagi ribut, kalau lagi berantem di rumah, ingat aki mobil yang dikatain sama Pak Gembala. Ada amin? Pak siapa namanya? Suaminya Bu Tina siapa namanya? Pak Tovan ya? Pak Jufan. Nah, Pak Jufan juga gitu, kalau lagi lemes-lemes ya kan, masih muda gitu kan, wah sakit, semangat, maka penyakit boleh dikalahkan oleh karena akinya kuat. Tergantung aki saudara, tergantung Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Kalau aki saudara masih 95%, maka sekali start hidup. Tapi kalau sudah 50% ke bawah, 30%, ngok. Nah, itu tandanya saudara mau mogok. Ada haleluya, engkau akan mogok ke gereja, engkau akan mogok baca Alkitab, engkau akan mogok berdoa, engkau akan mogok segala-galanya. Ada amin? Mogok semua. Dan bahayanya, kalau sudah mogok dan akinya mati total, saudara sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Diem. Harus ganti aki baru. Harus ada kuasa roh yang baru yang membuat saudara punya hidup yang baru. Itulah yang harus terjadi. Kuasa kebangkitannya bukan yang main-main. Orang nggak pernah bisa. Ya, para hamba Tuhan hanya ambil di sepotong terakhir aja. Saudara lihat, karena kuasa kebangkitannya, saudara harus bangkit. Tapi nggak mengerti dasar yang sebenarnya, dasar ini, saudara. Ya, supaya kita mengerti. Nah, terus yang kedua, kenapa habis setelah dia menjadi starter, dia menjadi pendorong dalam hidup kita? Yang ketiga, dia itu harus ada di dalam hidup kita, dan kita harus ada di dalam hidup kita, hidup dia. Coba lihat Yohanes pasal 15 ayat 5. Apa tuh? Akulah pokok anggur, saudara. Nih, perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai kita salah nih, supaya kita mengerti sengerti-ngertinya hari ini tentang kuasa kebangkitan, makna kebangkitan. Ayo, ada yang bisa bacain? Boleh bangkit berdiri. Yang kencang, Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamu ladang tegar-teganya. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Amin. Tapi luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Makasih, Tuhan memberkati. Itulah makna kita menjadi orang Kristen, saudara. Jika kita dibiarkan dengan kekuatan kita sendiri nih, walaupun kita sudah minta ampun sama Tuhan, dosa kita sudah ditebus lewat kematian Kristus, kita nggak akan bisa kuat. Kita nggak akan kuat tanpa Kristus ada di dalam hidup kita. Ada hal yang nggak akan pernah. Karena itulah, kalau kita punya cabang atau carang terputus dari kita, terputus dari pokok anggur, kita akan mati. Kita nggak akan pernah hidup. Kita nggak akan bisa berbuah. Mati semati-matinya, saudara. Menjadi orang Kristen itu benar-benar harus punya dinamika yang menggerakkan kehidupan kita, bukan dari luar, tapi menggerakkan hidup kita dari mana, saudara? Dari dalam. Menggerakkan hidup kita. Karena pokok anggur yang benar itu pokok anggur yang menggerakkan hidup kita dari dalam, bukan dari luar, saudara. Ya, terus kita ingatkan lagi. Kuasa kebangkitan ini akan menganggap Yesus itu adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ada haleluya. Kalau bususan apa bususang? Susan ya, bususan tangannya kepotong, ditaruh kira-kira 15 menit, 2 jam, sehari, tangannya mati nggak? Terpisah dari bususan, mati nggak tangannya? Mati, ya kan Pak? Pasti mati. Nah, begitu juga dengan kita, kalau terpisah dengan Kristus, tidak bergantung kepada pokok anggur, tidak bergantung kepada kepala, saudara terpisah, jari saudara, hidung saudara, mulut saudara, kuping saudara terpisah, kaki saudara terpisah, pasti saudara akan mati. Terpisah dari Kristus itu tidak main-main, pasti mati. Tidak ada lagi yang bisa bilang bahwa dia tidak mati, tapi pasti mati. Ranting bergantung pada pokok, tangan bergantung pada kepala, badan semua tergantung pada kepala kita yang menggerakkan semuanya. Jadi kalau kepalanya hidup, tangannya harus hidup, kakinya harus hidup, semuanya harus hidup. Yang percaya katakan amin. Udah mulai ya, udah mulai sedikit demi sedikit terkuak. Dan kita baca lagi, Paulus memahaminya supaya kita lebih mengerti. Galatia pasal 2 ayat 20. Yuk kita baca.
Nih, saudara, lihat nih, baik-baik nih. Supaya kita mengerti nih satu konsep kematian dan kebangkitan Kristus. Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang di dalam daging itu saudara, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi walaupun sudah disalibkan, tapi kita tetap hidup karena kuasa kebangkitan. Secara jasmani orang hidup, ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang penting Kristus itulah yang hidup di dalamnya, di dalam kita, dan kita itu benar-benar hidup di dalam Kristus, bukan main-main lagi mulai hari ini. Ada amin? Udah ngerti ya di situ ya, sampai di situ. Nah, ini yang ketiga atau keempat ini supaya kita lebih mengerti ini. Itu udah satu tahapan. Nah, sekarang kita lagi juga kepikir begini. Itu baru segitu ya, Pak ya. Nah, sekarang bagaimana yang tadi saya bilang? Kita sudah masuk, Kristus sudah ada di dalam kita, ya. Kristus sudah menjadi pokok anggur, ya. Dia menjadi kepala dalam hidup kita, ya, sudah. Dia bahkan kalau ada apa-apa dia menjadi penyemangat dalam hidup kita, kayak tadi seperti Aki, sudah. Tapi bagaimana kalau kita berdosa lagi, jatuh lagi, gagal lagi? Setelah dihitung-hitung, saudara kalau mau hitung-hitung umur saudara 50 tahun atau 60 tahun, lebih banyak dosanya atau lebih banyak buat benarnya? Terus bagaimana kita bisa lolos ke surga, saudara? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga? Ini yang poin yang penting. Kristus itu dibangkitkan bukan untuk menjadi apa-apa, tetapi dia dibangkitkan untuk menjadi pengantara. Pengantara itu Bapak Ibu apa? Untuk menjadi pembela. Lawyer buat kita, bukan laler saudara, pembela, menjadi pembela dalam hidup kita, ya. Nah, ini poin ini penting. Jadi gini saudara, ketika kita salah, ketika kita berdosa, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Setiap orang tiap hari berdosa nggak sih kira-kira? Berdosa, pasti berdosa. Kita berdosa, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Terus siapa yang menjadi pembela di dalam Allah Bapa? Yesus. Dia bangkit untuk menjadi pembela. Dia bilang, ampuni si Kurniawan salah lagi, ampuni. Dia jadi syafaat, pendoa syafaat, dan membuat kita itu setiap hari diampuni, saudara. Tapi jangan mentang-mentang begitu, nanti saudara, gampang, saya punya lawyer, saya punya pembela gratis 24 jam. Ketika saya berbuat dosa, tenang aja nanti dibela. Hati-hati. Saudara sudah hidup belum di dalam Tuhan? Saudara sudah ada belum tadi penyemangatnya? Saudara sudah ada belum Kristus dalam hidupmu, dan dia ada di dalam aku ada di dalam dia? Kalau itu sudah ada, engkau pasti lahir baru dan hidupmu akan berubah. Tapi kalau engkau tidak lahir baru, hidupmu tidak berubah. Ya, yang sering tersinggung masih sama aja, tersinggungan. Ngelawan orang tua masih sama aja ngelawan orang tua. Ngelawan anak-anak masih sama saja. Anak-anak digebukin, anak kasar sama anak-anak, semua nggak berubah. Paling simpel, saudara lihat aja kehidupan saudara yang lama sama yang baru, berubah nggak? Kalau masih sama saja saudara, berarti saudara belum hidup baru. Saudara sudah diampuni dosanya? Sudah. Orang yang diampuni dosanya, ya, sebelum dia bilang, oh ampuni dosa aku, sudah. Tapi kapan kau bisa hidup baru? Kapan kau bisa hidup baru? Itu terrefleksi dalam kehidupanmu hari lepas hari. Yang percaya katakan amin. Tanpa itu saudara belum hidup baru. Nah, terus Matius 5 ayat 48 nih yang juga akan kita lihat.
Kristus menginginkan supaya kita yang tadinya jatuh bangun, hidupnya menjadi sempurna, saudara. Matius 5 ayat 48. Apa saudara? Saya bacakan ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pak, gimana caranya saya bisa sempurna, Pak? Saya kan manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Bagaimana, Pak? Tuhan tidak menginginkan semua hidupmu sempurna dalam arti kata perbuatan, tingkah laku semua. Mungkin engkau gagal, mungkin engkau salah, engkau mungkin begini, begitu. Tapi Tuhan hanya menuntut satu untuk kesempurnaan dalam hidupmu. Memang susah, memang tidak gampang. Apa yang Dia tuntut kesempurnaan dalam hidupmu? Kasih. Ada amin saudara? Kasih yang Dia tuntut untuk kita bisa menjadi sempurna. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa saudara? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama sama seperti dirimu sendiri. Mengasihi istrimu, mengasihi, wah engkau bilang luar biasa. Itu mengasihi itu jauh lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi sesama kita terlebih utama. Nggak bisa orang Kristen tidak mengasihi orang. Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, saya mau kasih tahu ini yang lebih luar biasa nih. Ya. Sekarang Kristus kan sudah duduk. Coba kita baca ini dulu. Roma pasal 8 ayat 34. Sebelum yang terakhir. Kristus Yesus. Yuk kita baca yuk bersama-sama. Jangan ngantuk, jangan bengong. Yuk kita baca. Roma 8 ayat 34. Apa yang firman Tuhan katakan? Yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Benar nggak apa yang saya tadi khotbahkan? Dia mati, Dia bangkit, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia jadi pembela buat hidup kita. Jadi saudara tiap hari itu dibelain sama Tuhan. Tiap hari secara singkat Yesus terus menjamin keselamatan kita. Nah saudara, dan yang terakhir saya mau katakan begini. Kita itu orang Kristen seringkali berhayal, bermimpi tentang hidup yang kekal. Saya mau katakan begitu, kenapa? Karena kalau kita nggak pernah bangkit sekarang, bagaimana kita akan bangkit dari antara orang mati nanti? Jadi syarat untuk saudara, kan kalau pendeta lain bilang gampang aja, nanti kamu akan dibangkitkanlah dari antara orang mati, beres semua. Ya nggak? Pokoknya lu percaya aja, lu berdoa, Alkitab segala macam, nanti dibangkitkan, tenang aja. Saya mau tanya sama kita. Kalau hari ini aja saudara nggak bangkit, halo, bagaimana nanti mau ikutan bangkit? Ada amin saudara. Saya itu kepikir semalam, waduh, ya benar juga ya kalau kita ini nggak bangkit sekarang. Ngerti nggak saudara maksudnya bangkit sekarang apa? Bangkit menjadi manusia baru, bangkit hidup kita, bangkit segala-gala kita, bangkit kita dipenyemangati oleh Roh Kudus, bangkit mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya, bangkit untuk mengasihi sesama manusia, bangkit untuk benar-benar berbuat bagi Kristus. Itu tandanya rohmu bangkit. Dan ketika nanti engkau mati, ya, ini kan sekarang hidup, engkau mati. Nah, nanti saatnya yang lain bangkit dari antara orang mati, kita juga bangkit. Ada haleluya. Tapi kalau sekarang saudara nggak bangkit, menghayal bro, menghayal sis, menghayal kita semua. Amin. Saya mau tanya, sekarang kita hidup nggak bener, kacau-kacau. Kita terpuruk, kita ini. Terus saya kadang-kadang suka ketawa. Terus habis kita mati, terus ngelihat orang lain bangkit, terus saudara nyanyi gitu. Padahal saudara tidur nggak bangkit-bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Bisa bayangkan? Ngeri ya?
Jadi kalau hari ini engkau nggak bisa bangkit, hari ini engkau masih berkubang dengan dosamu, engkau masih nggak mengasihi sesama. Saudara mengasihi nggak sesama kita nih hari-hari ini? Halo, adik sama kakak, kakak sama adik, orang tua sama anak, anak sama orang tua, mengasihi nggak kira-kira? Belum sama yang lain ya. Kalau itu enggak, saya mau katakan pembelaan Kristus itu ada batasnya. Jadi gini, ini mati, kita diampuni dosanya, selesai. Dia akan ikutan sama kita waktu kita hidup dengan kuasa kebangkitannya. Kita dibimbing, kita dirawat, kita disemangati, kita dipulihkan, hidup kita menjadi baru. Dua aspek, dua fase. Fase berikutnya, fase apa saudara? Saudara mau masuk surga atau masuk neraka? Halo, saudara mau masuk surga atau masuk neraka? Fase berikutnya apa? Bangkit. Bagaimana engkau mau bangkit? Sekarang aja nggak bangkit-bangkit, saudara. Ada haleluya? Itulah yang saya mau katakan. Kita tidak akan pernah bisa bangkit di masa depan kalau kerohanian kita nggak bangkit sekarang. Inilah yang akan membuat kita bertobat setobat-tobatnya. Kalau saudara dengan khotbah yang seperti ini tidak bertobat juga, saya nggak tahu apakah masih ada masa depan buat Bapak Ibu Saudara. Atau kuasa kebangkitan hanya sebagai slogan. Kuasa kebangkitan hanya bilang, sebab dia hidup. Apa saudara? Wah, paling hebat bususan. Sebab dia hidup. Apa saudara? Coba lain. Ayo kita angkat pujian ini. Ini lagu luar biasa, tapi seringkali menohok hidup kita. Sebab dia hidup. Wah, nggak bisa ininya. Ini kakinya patah. Kakinya belum bangkit, saudara. Kaki keyboardnya hari ini patah. Nanti minggu depan udah bangkit kaki keyboardnya. Jawab. Apa? Sebab dia hidup. Benar nggak saudara? Ada hari esok, benar. Sebab dia hidup. Terus kuta apa saudara? Stop dulu. Kuta apa? Kuta gentar ya. Wih, hebat saudara. Terus kuta dia pegang hari esok. Dia pegang loh hari esok. Dia pegang. Terus siapa yang hidupnya berarti, saudara? Saudara hidupnya berarti. Wah, Pak Thompson hidupnya berarti itu. Berarti kita semua harus hidup berarti, kita semua harus bangkit. Kalau nanti kita mau bangkit dari antara orang mati, ketika Kristus itu bangkit dari antara orang mati dan dia sudah buktikan itu, dia tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal. Janjinya ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Tanpa engkau bangkit hari ini, jangan bermimpi ya. Jangan mimpi bro, jangan mimpi sis. Nanti aku ikutan bangkit ya. Enggak, ketinggalan saudara. Saudara tidur, yang lain bangkit. Jadi artinya apa? Kuasa kebangkitan ini itu kita harus bangkit tiap, bukan hanya hari Paskah. Setiap hari saudara harus bangkit karena ada Kristus dalam hidup kita. Saudara punya aki, bukan aki-aki saudara. Kalau aki-aki, Pak Yono, nah aki-aki dan ya kan. Aki beneran. Penyemangat Kristus itulah yang harus Roh Kudus yang harus ada. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita akan bersemangat. Tapi tetap jatuh bangun, dosa lagi, jatuh lagi, dosa lagi. Aduh Tuhan, gimana ya? Saudara pernah nggak sih kepikir atau nggak pernah kepikir sih soal dosa? Saya nggak tahu. Lalu saya sih seringkali pikir, aduh ya, kenapa ya? Jatuh lagi dosa, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Terus bagaimana nih urusannya? Ada pembela kita. Ada amin saudara? Ada pembela yang setiap hari membela kita. Bilang, waduh
itu orang baik, dia memang lagi jatuh aja. Yang bisa ngomong itu hanya Kristus kepada Allah Bapa di surga, yang bisa membuat kita dibela. Apalagi nanti saat pengadilan terakhir, saudara, ya kan, yang dibela kita ini. Saya mau tanya, yang terakhir saya mau kasih satu hal. Yang dibela Kristus pada saat penghakiman terakhir, yang dibela Kristus bukan orang yang mati. Ada amin, saudara? Saudara pernah lihat ada di pengadilan yang dibela, misalnya maaf Pak Hotma Sitompul kan baru meninggal ya. Misalnya Pak Hotma punya masalah, terus dia masuk ke dalam pengadilan, tapi dalam bentuk peti mati, bisa nggak dibela? Orang yang sudah mati bisa dibela nggak? Halo? Orang yang sudah mati bisa dibela? Bisa. Tidak bisa lagi dibela, paling hanya namanya doang. Tapi dianya, orang yang bisa dibela adalah orang yang masih duduk normal. Orang yang bisa dibela adalah orang yang masih bangkit. Jadi ketika penghakiman terakhir, saudara harus bangkit dulu. Bukan kayak pocong ya, saudara jangan anggap terus bangkit gitu kan. Saudara harus bangkit dulu. Baru saudara ketika masuk penghakiman terakhir dibela oleh Kristus, lolos masuk kerajaan surga. Amin, saudara. Ibu mana lu? Dipanggil. Ya siap, bangkit. Coba kalau bangkit. Ibu mana lu? Ibu mana lu? Ibu mana lu? Ah, terakhir dipanggil. Ibu mana gue? Yang tadi kan ibu mana lu? Sekarang ibu mana gue? Nggak kedengeran kan? Berapa kali dipanggil, mau dibela, saudara. Mau dibela sama Kristus, mau masuk dalam kerajaan surga nih. Dipanggil, nggak ada lagi. Panggil, nggak ada lagi namanya. Panggil, nggak ada lagi namanya. Karena masih saudara mau bangkit atau mau tidur? Bangkit. Bangkitnya bukan di nanti, tapi masa hari ini saudara harus bangkit. Maka di masa depan saudara bisa bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang Tuhan mau. Kuasa kebangkitan bukan membangkitkan kita di ujung kehidupan kita. Itu yang seringkali salah konotasi kita, seringkali salah dalam mentafsirkan firman. No, kita harus bangkit dulu sekarang. Kita harus hidup baik dulu. Kita harus hidup kudus dulu. Kita harus hidup melayani dulu. Baru terakhir kita bangkit di antara orang mati untuk bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.